Udah, ya udah. Oke, recording info. Nah, oke ya, jadi gue ulang, di ini ada tools, ada option. Ini nanti optionnya nggak cuma ini, nanti ada bikin komponen juga, nanti kita jelasin. Terus ada juga ini ya, ini bikin kodenya. Sini ada play. Ini gue lupa nih buat apa. Nah, terus ini di sini ada inspect. Jadi desain kita nanti itu bisa kita atur-atur secara advance atau secara lebih jauh itu pakai inspect yang di kanan ini. Nah, di kiri ada layer sama aset. Jadi si layer ini itu nanti kayak urutan elemennya gitu, kayak urutan kan kalau di Figma itu sorry, di Canva itu kita bisa nimpa-nimpa objek itu kan. Kayak misalnya kita bikin dua objek kotak sama lingkaran. Nah, lingkaran bisa berada di atas kotak atau sebaliknya. Nah, itu nanti diaturnya pakai layer. Oke, jadi navbar itu ini tools, option dan sebagainya, ini buat play dan sebagainya. Lalu ini inspect untuk mengatur lebih advance di setiap komponennya. Kalau layer untuk mengatur jarak layer atau apa ya istilahnya, tipe-tipaan. Nah, yang pertama kita harus bikin, ini kan masih kosong banget nih. Kita ke sini, frame. Jadi frame ini adalah sebuah kerangka untuk desain kita. Kita bisa pilih antara font, tablet, desktop, presentation, dan sebagainya. Nah, ini tuh kalian pilih kerangkanya itu sesuai yang kalian mau. Kalian kalau mau bikin website, misalnya bisa pakai desktop, website yang kayak gini, atau kalau mau bikin aplikasi mobile, pilih yang font. Nah, sini pilihannya banyak nih, ada iPhone dan sebagainya. Tapi gue bakal milih yang Android small karena ya kita pengen desain kita itu benar-benar bisa run di segala platform ya, termasuk layar Android yang kecil. Nah, ini kita bisa lihat layer Android small gitu ya. Nah, kalau misalnya mau bikin layar lagi bisa gitu. Misalnya kita bikin layar lagi, Android small lagi. Nah, otomatis di sini ada dua layer. Jadi kalau misalnya kita mau bikin dua dua page aplikasi yang punya dua page gitu. Nah, jadi page pertama kita desainnya di sini, page kedua desainnya di sini gitu. Nah, tapi nanti itu akan gue jelasin nanti. Ini gue delete dulu. Kalau delete tinggal pencet ini, terus pencet delete ya di keyboard. Nah, oke. Terus ini kan masih kosong nih. Gimana cara kita bikin desainnya? Nah, itu ada di sini. Ini sama ini. Nah, ini kalau pulpen atau pensil itu kalau lu jago gambar gitu atau mau bikin sesuatu yang nggak bisa dibikin di sini gitu. Kan bikin bebek gitu. Nah, cuman ya kita yang ini aja lah ya, yang konvensional aja. Jadi kita bikin yang ini, yang kotak. Jadi yang pertama itu kita bikin navbar headbarnya Android secara umum ya. Kan ada kayak baterai, WiFi gitu-gitu kan. Tuh, nah, kita taruh sini. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat di inspect ini ya. Ini kalau kita pencet rectangle yang ini. Nah, ini tuh muncul pengaturan yang lebih advance-nya gitu. Tuh, jadi ada ini posisi posisi dalam Figma ini kalau kita ubah-ubah. Ini kalian perhatiin X-nya ya. Ini kalau kita ubah-ubah nih yang berubah X-nya gitu. Jadi X ini menandakan posisi pada layarnya, pada layar Android small-nya, frame-nya. Nah, kalau W dan H itu menandakan ukuran dia nih. Coba tuh yang berubah W dan H doang. Tuh, ya kan? Tuh, yang berubah W dan H. Jadi ini buat ngatur ukuran, kalau ini mengatur posisinya. Nah, ini tuh apa? Nah, ini itu kayak border radius di materi PPW. Warna radius sama border radius itu sama. Oke, gue skip headbar dulu sebentar, nanti gue lanjut. Nah, jadi kalau defaultnya yang kotak ini kan kotak tajam gitu kan, yang dimana kalau kita bikin UI UX, kotak tajam ini nggak disarankan, rata-rata melengkung gitu ya, biar lebih enak di pandangan. Nah, ini bisa kita atur besarnya berapa, misalnya 12. Tuh, tuh. Nah, oke. Tapi kita bakal balik ke nol karena ini kan buat headbar ya, buat kayak tempat wifi, baterai, dan sebagainya. Ini kecil ini yang tara set sini. Nah, kalau misalnya ngedesain awal-awal, gua saranin warnanya itu yang ini ya, yang mencorong meskipun nanti pas prototype warna headbarnya pasti tentunya samain kayak ini biar lebih cakep. Kalau mau ganti warna gimana? Nah, pertama pilih dulu yang pasti ini ya. Komponen kalian tuh ada birunya.
Jadi itu artinya kalian lagi ngatur komponen yang itu. Nah, di sini ada warna, fill, ini ada hex code-nya. Tapi kalau misal nggak ngerti hex code, tinggal pencet yang ini, warna kotak ini. Nah, ini warnanya sesuaiin. Putih juga sama kayak ini juga. Cuman karena masih development atau masih bikin, gue bedain warna. Oke. Oke, nah di sini ada plugin. Nah, di sini ada plugin. Gue ingin kalian download dua ini. Jadi, em, nama pluginnya itu kata kuncinya icon. Nah, nanti ada tuh di atas Open Iconic Set. Coba itu diinstal dulu atau di run dulu. Nah, ini nih. Icon langsung muncul. Nah, ini run dulu biar kesimpan. Habis itu, habis icon tuh ada Google Symbol, tapi kata kuncinya symbol. Recording in progress. Nah, ini kita run dulu biar simpen di ini kita. Jadi nggak perlu nyari lagi. Bu. Oke, ya muncul ya. Oke, nah ini bisa kita close dulu. Nah, kita ke plugin lagi. Jadi gini, di Figma ini itu benar-benar kayak from scratch gitu ya. Jadi Kayak perlu kontol ya guna awalnya. gunanya plugin ini itu nanti dia itu bakal ngasih icon-icon yang umum gitu. Jadi kita nggak perlu bikin icon dari benar-benar dari shape yang from scratch ini, kayak bikin search bar misalnya. Yang ada atas ininya. Alia kontol mute anjing. Ini misalnya ya, tuh langsung muncul search bar. Nah, kalau kalian nggak muncul, bisa cari search bar gitu ya. Search bar nanti bakal muncul. Oh, nggak ada. Nah, bar. Kalau nggak ada berarti kurang lengkap. Oh, beda ya. Harusnya sih ada ya. Kemarin gue cek di ini. Kok search bar sih? Headbar kan butuhnya baterai ya. Battery. Nah, nih misalnya kita pilih ini. Pencet aja. Terus WiFi gitu ya. Terus signal. Sinyal. Oke. Jadi kalau misalnya tanpa plugin tuh kita bisa sih bikin sendiri, cuman kan capek gitu ya. Kita pakai yang simpel-simpel. Nah, kita susun sesuai format di HP ya. Kurang lebih kayak gini. Gini, terus ini. Ya kurang lebih gitu ya. Di sini ada waktu. Nah, kalau mau ada teks, simbol teks. Oh iya, gue lupa. Jadi biasanya tuh kayak gini ya tampilannya. Nih, kalau kita lihat di layer Android Small itu isinya rectangle ini doang. Sedangkan tiga icon ini di luar. Nah, ini nggak gue saranin karena nanti pas kita ngotak-ngatik ini itu bakal banyak error. Jadi pencet Ctrl di keyboard, kita select semuanya. Kita jadikan satu grup dengan klik kanan, terus ada group selection. Kita namain, ini kita rename, misalnya head bar kanan ya, right head bar, right font head bar, ya, font head bar. Nah, kenapa kita grup kayak gini? Karena biar lebih rapih gitu, daripada yang tadi kan bakal banyak. Nah, ini kita drag and drop, masukin ke Android Small. Sampai ada kotak-kotak di bordernya ini, berarti itu masukin ke situ. Nah, sekarang si right head font bar itu udah masuk ke dalam frame Android Small. Jadi pas kita gini, nah ini udah masuk banget. Gitu. Nah, enaknya kalau di grup itu kalau kita pindahin nih ngikut semua tuh, berteman semua. Tuh. Oke.
Nah, terus kita, oh ya, bisa masuk ke ini kan, ke desain yang gue bikin kemarin. Kita coba sambil bikin desainnya sambil belajar tentang bikin ininya. Nah, rectangle ini juga kalau mau masukin aja ke grup ini dengan cara drag and drop juga bisa. Ah, nih kalau udah ada border biru berarti dia dimasukinnya ke situ. Jadi pas kita giniin, set paket. Oke, kita menemukan masalah di mana lah kok tiba-tiba logonya hilang. Nah, kita lihat aja. Jadi yang gue bilang tadi, kalau di layer ini tuh menunjukkan tingkat eh, nimpa menimpanya. Jadi rectangle karena di atas dia menimpa apapun yang ada di bawahnya, makanya nggak kelihatan. Padahal ini ada. Jadi apa yang kita lakukan? Ini kita drag and drop tarik ke bawah. Nah, muncul lagi kan. Jadi dia urutan paling bawah, atas-atasannya itu gini-gini. Gitu. Oke, oke kita bikin. Bentar, coba di. Oke, udah pada buka desain yang gue kirim kemarin kan? Nah, itu kan ada hai selamat pagi terus ada logo pelangi gitu. Nah, ini ada teks. Kita taruh sini. Oke, tulis hai, koma, selamat pagi. Oke, ngomong kayak gitu. Nah, di sini itu bisa kita ganti-ganti propertinya di inspect. Jadi inspect itu ya buat advance editing untuk propertiesnya. Nah, di sini itu ada font, ini inter. Kita bisa pilih kalau kemarin gue pakainya stock web kalau nggak salah. Terus di sini gue pakai bold style. Nah, fontnya kita terserah mau kayak gini ya, cukup atau kurang gede, ini 13 misalnya juga nggak masalah. Oke ya. Nah, oh iya, kalau misalnya mau nambahin pelangi, sayangnya di sini nggak ada apa namanya, nggak ada stiker gitu ya, harus pakai plugin. Jadi kita pakai Google aja, stiker PNG. Dia kayak benar-benar kayak literary Canva gitu. Dia drag and drop. Nah ini sahabat mau milih yang pizza boleh, mau milih yang ini boleh, asalkan PNG biar biar nggak susah. Nah, gue kemarin pakai yang ini. Bebas ya, lu milih yang ini juga boleh bebas. Ini kayaknya ini lucu ya. Ntar gue cek, ini PNG bukan ya? Ini bukan, ini PNG bukan ya? Bukan, bukan. Yang ini. Nah, kalau PNG itu gini, kotak-kotak. Copy image, oke. Set, tinggal Ctrl V. Nah, ini kita kecilin aja. Oke, yang perlu kita ingat juga, kalau misalnya kita meresize atau mengubah ukuran dari foto aslinya, ini ada kasus kayak gini nih. Nah, tuh, kepotong gitu kan. Ini kenapa nih? Apa yang terjadi? Kenapa fotonya kayak gitu? Karena format fotonya ini nggak imbang. Gitu ya. Misalnya gini, coba perhatikan yang W-nya sama H-nya. W sama H-nya diperhatikan. Tuh, yang berubah kan W-nya doang. Makanya ini nggak imbang. Coba W-nya kita tak tulis 61. Tadi kan 61 nggak imbang ya. Coba kita tulis 61. Nah, dia auto resize sesuai format gitu. Jadi kalau lu ukur manual kayak gini, itu nggak auto resize. Tapi kalau kita tulisnya di sini, ini auto resize, auto menyesuaikan. Misalnya 29, ini 29 kayak gini ya. Tapi kalau buat tulis 29 kayak gini, enter. Nah, 9. Nah, ini auto resize. Gitu. Oke, kita perbesar biar lebih jelas. Harus seimbang banget soalnya. Oke, mungkin segini cukup kali ya. Nah, kalau mau muter itu bisa pakai ini. Ini bisa lu sesuaiin misalnya 90 derajat.
Oh, tapi kalau mau pakai mouse juga ini bisa. Ya, oke. Jadi ini ada kendala nggak dari sampai sini buat nganuin itunya? Ada kendala? Kalau ada langsung ngobrol aja. Nah, seperti biasa, biar nggak memperbanyak komponen di sini, itu kita harus grup-grupin ya. Misalnya gini, kita grup-grupin lagi, bentar. Oke, klik group selection, itu kita rename. Apa sih namanya kalau bahasa Inggrisnya itu? Ucapan ya, ucapan aja. Oh, nah, oke. Jadi nih, oke, cara bikin search bar gimana? Oh ya, sama di search bar itu kan kalau kalian perhatiin nggak bisa dicek, nggak bisa di ini ya, apa nih namanya? Nggak bisa dipencet untuk masukin input karena di Figma emang nggak ada option atau fitur buat input. Kemarin gue cari-cari nggak ada. Jadi ya harus pakai komponen tapi itu benar-benar ribet. Oh iya, gue mau bikin batasannya dulu, sebentar. Kita bikin batasan biar layout kita itu rapih. Kurang lebih kayak gini. Oke, oke. Nah, ini nanti memang desainnya, oh sorry, warnanya kayak kurang gitu ya, abu-abu. Tapi untuk itu tadi pas development, gue saranin desainnya kayak gini biar kita tahu grid-grid atau batas-batasnya gini. Nah, di sini kita mau bikin search bar-nya. Search bar eh, yang yang kita bikin kemarin. Baik, lebih kayak gini, terus kita kecilin. Oke, lagi ini. Nah, kita kasih nih berapa kira-kira? 12. Ini masih kurang mungkin 15 kali ya. Nah, 15 dan lumayan bagus. Lalu kita taruh search di sini. Text search. Search. Nah, kita taruh sini. Taruh sini juga nggak apa-apa. Nah, kita masuk ke plugin lagi. Kita cari ya tuh yang search bar. Ini boleh. Ini ada 3 yang gue rekomendasiin. Kita bisa pilih yang kita mau icon dari sini, icon dari sini, icon dari sini, selesai. Atau mau icon dari plugin lain juga nggak masalah. Ini buat referensi aja. Kita run dulu pluginnya yang ini, lalu kita cari. Bentar. Nah, itu langsung ada ya. Oke, kita close. Kita taruh di daerah sini. Oke. Nah, oke. Gue Oke, kita bisa nih, tapi warnanya kurang salah. Oke, kita ganti. Ini warnanya mungkin lebih kecerah dikit kan. Nah, mungkin seperti ini, secerah ini. Cukup. Nah, icon source-nya karena dia masuknya placeholder, gue saranin pakai warna yang nggak kuat ya. Yang kira tuh segini mungkin ini. Karena placeholder jangan terlalu kuat tapi nggak terlalu lemah juga ya warnanya. Oke, segini cukup mungkin. Nah, ini juga, aduh, nggak kelihatan ya. Oke, ini ada logo tangan ya. Ini tuh geser-geser. Jadi, nah bisa geser kayak gini. Jadi, kalau mau ngedit lebih kelihatan. Ini kan bisa menyesuaikan. Oke, mungkin gue taruh warna di sini. Mungkin gitu. Oke. Nah, oke ya. Kita jadi ini. Oke, kita mau bikin mata kuliah. Ya, jadi aplikasi ini tuh kayak bayangan gue kayak GCR gitu, tapi versi lebih enak dilihat.
Mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini ukurannya mungkin bisa kita kecilin sedikit. Tapi kalau layarnya segini, kalau apa sih? Ini aja, kuliah. Oke. Segini. Kalau jauh. Nah, oke. Nah, jangan lupa ya. Ini kalau kita icon biasanya dia di luar frame-nya. Jadi kita masukin ke sini. Kita masukin ke Android Small. Habis itu kita kelompokkan lagi sama teman-temannya ini. Rectangle 2 ya. Pak. Oh. Nah, kita group selection. Mereka udah satu grup. Tulis search bar. Jadi membiasakan untuk nge-grouping itu penting ya guys, karena benar-benar rapih untuk di ininya, layarnya nanti. Kalau mau ngedebug desain kalian, itu bakal gimana? Rapih. Oke, di sini kita mau bikin nama-nama matkulnya ya. Kayak yang gue bikin tuh ada algoritma dan sebagainya. Nah, gue bakal bikin kayak gini. Mungkin sebesar ini. Oke, sebesar ini. Oke, sebesar ini ya. Sejauh ini aman nggak? Atau ada kendala? Aman ya. Kalau kalau nggak aman langsung bilang aja. Nah, ini tinggal kopas-kopas aja ya, kopas-kopas. Ukurannya sesuaiin 16, 16 apa. Nah, kita bikin lebih karena kita ingin eh apa ya namanya? Mereka itu bisa di-scroll gitu. Nah, kalau kelebihan gini kan nggak kelihatan what to do gitu. Nah, kita pencet Android Small, di inspect itu ada clip content. Jadi clip content ini bakal ngasih tahu elemen-elemen yang di luar frame dia. Kita pencet, nah ada kan. Jadi kita bisa atur lebih. Ini lagi, set 5. Kita 4 aja kali ya. Kalau mau lebih nggak apa-apa. Oke, oke. Kita geser pakai logo tangan. Nah, setiap pelajaran kita beda ini warnanya. Oke, misalnya algoritma kita jadiin warna biru gitu ya. Birunya yang biru, biru soft. Kalau bisa, kalau bikin UI aplikasi, birunya warnanya soft gitu ya. Jangan yang eh, jangan tajam kayak gini. Saya yang soft-soft. Kurang lebih kayak gini, agak cerah dikit. Ini warna kuning mungkin, atau lebih cerah lagi nggak apa-apa. Di sini, oke. Ini warna apa ya? Pink kali. Bentar dulu. Oke, ini kan. Sip. Nah, oke. Ini kayak gini. Seperti biasa kita grouping dulu agar rapih gitu. Rapi muis semua. Kita group selection. Namanya adalah matkul. Ya. Mata kuliah. Ini nggak usah. Nah, misalnya kita mau ada logo nih di setiap apa namanya? Di setiap komponennya. Oke, kita cari logo. Logo dari coding. Kan PNG ya, jangan lupa. Tapi nggak usah PNG nggak apa-apa. Hmm. Oke,
Mungkin ini cantik nih guys. Coba biar aduh. Ah, cakepnya PNG nih. Tapi oh pas deh di sini. Oke. Mungkin ukurannya kan 20 segede apa? Buset, kecil banget. Ya udah nggak apa-apa. Nah, kayak gini ya mungkin ya. Atau mau gedein dikit. Misalnya dua tiga gitu mungkin. Lumayan, 23. Nah, oke. Mungkin bakal, bentar. Oh, image-nya di luar nih. Ini jangan lupa nih sering juga. Masukin ke di atas rectangle 4. Ini kita grouping-grouping. Nah, oke. Misalnya kita mau statis icon gitu. Oke, kita kita bisa kasih logo ini. Tapi gue pengen kita itu bikin manual, maksudnya bundarannya itu manual. Jadi ada namanya yang bernama masking ya. Nah, ini PNG juga nggak? Aduh, PNG juga ya. Ya udah. Oke, ada yang namanya masking. Jadi kita ke shape ya, coba kita ke shape. Oh sorry, bentar, ini gue kopas dulu biar gampang. Nah, ini gede banget ya. Oh, karena rektangelnya masuk sini. Nah, tanggal keberapa? Oh, 8. Nah, makul, oke segini. Nah, gue pengen ngajarin dulu tentang ini ya, apa namanya? Masking. Ini semoga nggak PNG sih. Oh, enggak ya. Oke, jadi masking itu apa? Jadi masking itu adalah memasukkan gambar ke format tempat dia gitu. Jadi misalnya kita pengennya gambar ini, dan ini gue kopas dulu biar bayang. Terus, nah, misalnya kita mau masukin ke dalam sini nih, ke dalam bentuk ini. Atau bentuknya segitiga deh, biar lebih kebayang lagi. Kita mau masukin gambar ini ke dalam segitiga ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama kita taruh dulu ini di depan, pastinya di depan ya. Ini kita taruh sini. Nah, ini kan poligon di atas sini kan. Nah, kita pencet si bentuknya, klik kanan, ada namanya masking, use as mask. Nah, dia otomatis kayak gini. Otomatis dia ngeformat gitu. Dan ini jangan lupa image-nya kita masukin ke atas si polygon. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa bikin gambarnya ini di bawah di bawah bentuk yang kita bikin. Lo lihat ya, gitu ya. Cuman pasti kita nggak masukin sini karena kita maunya lingkaran. Jadi ini bisa kita. Yang penting kita tahu cara masukin gambar ke dalam format bentuk yang kita pengen. Misalnya segitiga, gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, habis use as mask itu si segitiga ini ada logo kayak gini, logo kayak menuju gitu. Nah, nanti gambarnya itu harus di atas si logonya ini untuk biar bisa masuk ke dalam frame-nya. Kita hapus pakai yang bagusan tadi. Sejauh ini aman nggak? Ini malam ini pukul di image. Ya, oh pakai ukuran yang sama kayak si HTML tadi 23.
Ya, dia kemana hilang? Nah, ini ukurannya bentar. Ini enggak agak kepotong dikit ya. Potong. Normalnya berapa sih? Oh, setara. Jadi gue mau 23, 23. Oke, oke, aman ya. Nah, kita taruh sejajar. Nah, ini nggak ada pemberitahuan sejajar enggaknya karena ini di luar. Jadi baik lagi harus diperhatikan di luar enggaknya. Kalau udah di dalam ini ada, nah ada ukuran sejajarnya gitu. Mesti tahu ini udah sejajar apa belum. Oke, mungkin segini. Oke, cukup segini. Nah, gua mau biar biar lebih cepat ya. Gue pengen pakai logo biasa aja, nggak perlu nyari di Google, tapi kira-kira segini, 23, 3 mana 3. Oke, oke, ini gue kopas lagi. Sini. Nah, ini di luar nih. Dia itu di atas rectangle 7, terus yang ellipse 1 di kanan. Oke, sip. Kayak gitu ya. Nah, oke. Di matkul, ini kita bisa taruh padding juga. Ini. Kita tambah auto layout. Nah, di sini tuh ada padding. Jadi padding itu jarak antara dia dari topinya. Ini kan masih 00, masih tipis betul. Kita tambahin mungkin 20. Oke, oke, jadi ada jarak gitu ya. Nah, terus, wait, kalau padding, oke, nya belum kita masukin. It, eh, formatnya ya. Kira-kira kurang lebih gini ya. Nah, oke, di sini Android Small. Nah, di sini klip kontennya kita tutup dulu. Kalau kita run ya, chat run. Atau bisa juga kalian run di aplikasi yang udah di-download tuh. Itu nyambung ke akun Figma ini. Biar tahu apa namanya aplikasi kalau di HP itu gimana. Nggak lama ya. Oke, tampilannya kayak gini. Dan ini nggak bisa di-scroll. Kenapa nggak bisa di-scroll? Karena kita belum nambahin layer yang untuk bisa di-scrollnya. Nah, tapi kurang lebih tampilannya kayak gini. Kayak ini bentar, ini agak overflow baterainya. Taruh sini. Jadi, cara kita scroll tuh gimana? Apakah di Android Small terus kita ke prototype, lalu ada scroll kayak gini, horizontal? Bukan, tapi kita coba kalau mau lihat artinya ini apa. Jadi, oh gue jelasin dulu deh. Gue kasih lihat dulu. Oh, bentar. No clip dulu. Desain, di konten. Nah, baru horizontal baru.
Nah, kita lihat nih, yang scroll full layar gitu. Nah, kenapa kayak gini? Oke, gue jelasin kerangka apa itu frame. Jadi, frame itu nggak cuman ketika kita mau bikin multiple page, kayak misalnya dua page tadi ada Android small 1, small 2 yang di awal-awal gue kasih tahu itu. Nah, ini gue nopik dulu. Scroll behavior-nya, position, no scrolling, scroll with parent, oh sorry, overflow, no scrolling. Oke, jadi frame itu nggak cuma multiple page, tapi frame itu adalah layar terpisah. Nah, jadi sebenarnya di paket matkul ini itu harusnya ada frame lagi. Jadi kayak gini. Kayak gini. Nah, ini. Nah, jadi frame ini ya, frame satu yang ini, itu adalah layar untuk menampilkan ini. Jadi pas kita scrolling, yang berubah itu ya yang ada di layar ini, gitu. Kayak contoh ya. Contoh, si yang mau kita scrolling matkul. Matkul berada di anggotanya frame. Nah, di frame, itu kita ada horizontal. Nah, jadi kalau tadi kan horizontal keseluruhan dalam frame ini ya, semuanya bisa digeser gitu. Nah, kalau kalau ini frame-nya horizontal dan yang bisa di scroll itu ya anggotanya apa? Paket matkul ini. Nah, kita coba play. Dari logo. Yang div. Bangsa kita bersama cahaya. Hmm, hmm, hmm. Belum, belum. Oke. Nah, ini kalau kita geser, nah tuh ya kan, lebih cantik. Jadi jadi gini, jadi frame itu ada frame utama yang Android small tadi. Nah, frame satu itu yang ada di sini doang. Jadi dia itu seolah-olah kayak layar terpisah yang dia bakal bisa diapa-apain selama anggotanya sama dia punya anggota dan anggotanya kebetulan matkul ini. Oh, gitu ya. Nah, kalau di Aqua Breeding punyanya Pak Eka itu kan yang bagian bawah tuh yang bagian eh, pH kolam terus kolam abnormal itu kan yang bisa di scroll. Nah, itu kayak gini. Kira-kira mock-up-nya. Tuh. Oke ya. Nah, terus kita mau bikin yang bawahnya, scroll bawah. Kita tadi horizontal. Oke, mata kuliah. Kita bikin teks lagi, penugasan. Penugasan kira-kira jangan terlalu dekat, nggak terlalu jauh.
Inilah ya. Penugasan, terus ada lagi teks namanya show all. Show all. Nah, di sini gue pengen untuk dia mah reguler aja. Terus ukurannya sekitar 10 pixel. Dan warnanya kita bisa pilih di sini. Warnanya biru karena show all kan biasanya biru. Nah, biru agak tajam tapi jangan terlalu tajam. Tajam banget. Nah, segini. Show all. Dan nah, di show all di bawahnya itu ada pelajaran-pelajaran atau tugas-tugasnya gitu ya. Kita anggap aja kayak gini. Lebih kayak gini ya. Oke. Terus ada lagi mungkin. Terus di dalam rectangle ada rectangle lagi. Lebih segini. Untuk membedakan kita kasih warna sementara ya. Ini oke, terus ada tulisan judul ya, 31 atau nama matkulnya ada nama matkul biologi. Nah, ini kita bold ya, nah judul terus mungkin 12. Ini ada deskripsi. Deskripsi tugas misalnya lorem ipsum ya. Karena ini kita reguler aja. Ukurannya 10 aja. Ini kita taruh. Anggap seperti ini. Nah, karena ini penugasan ya, gue nggak mau warna kayak gini, warnanya warna ini kayak gini agak putih dikit. Kalau mau putih kayak gini mau boleh nggak? Boleh. Terus kalau mau bikin shadow gimana? Nah, ntar kita bordernya dulu ya biar cakep. 12. Habis itu di sini ada efek. Nah, ada shadow. Nah, tuh. Lihat ya. Tuh. Nah, gini aja boleh kalau mau. Tapi gue pengennya yang apa drop shadow ya? Bentar. Oh ya, drop shadow. Ah, benar. Nah, di drop shadow ini ada beberapa pengaturan ya. Jadi blur ini tingkat blurnya, ini kalau di bawah lo lihat. Spread ini tingkat ketebalan blurnya. Kalau misalnya ini gitu, wah itu hebat ya, gitu kan. Kalau nol aja, hebat. Nah, XY ini apa? Jadi gini, kita bayangin layar kita ini punya matahari di depan setiap elemen. Jadi kalau Y-nya ini semakin ke atas, otomatis bayangannya makin ke bawah. Jadi kayak matahari kena kena komponen, bayangannya pasti di bawah. Nah, kalau yang ini kita bikin nol dulu. Kalau yang X itu tingkat banyak bukan tingkat sih, lebih ke jumlah mataharinya. Kok jumlah matahari? Lebih ke posisi posisi dalam horizontalnya. Misalnya ini 100. Nah, karena matahari yang ada di sini, otomatis yang kena bayangannya. Jadi, ngeposisiin X-nya sesuai X-nya.
Tapi kalau Y itu kebalikannya. Gitu. Oke, tapi kita ini aja, bentar ini bayangannya udah cukup. Jadi meskipun warnanya sama kayak background, biar nggak nyaru, itu bisa pakai uh, shadow yang bisa kita atur sesuai kemauan kita. Hanya pengen beda aja, kayaknya 3. Ya, ini menarik. Bagus ya. Ya, 3 aja dulu ya. Nah, ini kita copy dulu. Oh, jangan lupa, ini masuk ke satu grup ya. Selection, kita namain tugas 1. Ya. Tuh, kalau kita lihat, ini karena di grup-grupin, jadi lebih lebih dikit gitu, lebih dikit. Kalau nggak di grup-grup ini bakal banyak banget dan ngatur-ngaturnya ini susah banget. Gitu. Kalau grup kan enak, tinggal copy, ya kan. Kalau mau bikin instance yang baru, ini lah. Jadi, ini 15.3. Ini di luar, kita masukin dulu. 12. Ah, oke. Misal kita mau bikin 5. Kok jaraknya kayak ini? Nah, sejajar nggak sih? Nggak ya? Nah, ya, ampun. Nah, sip. Terus kita copy aja bertiga nih. Tonton. Cari name dulu ya, biar nggak bingung. Name, ya, itu kita copy, kita paste. Buset ke bojong kulur ini. Gila. Kita akan rapikan sampai 12 jaraknya. Oke, ini ya. Nah, oke. Biar kelihatan bedanya, mungkin gua akan ganti warnanya. Nggak usah lah. Ini buat tonton. Kita masukin semua dalam satu paket lagi. Grup selection. Jadi grup dalam grup gitu ya. Kita rename penugasan. Sip. Oke. Nah, niat gua adalah ini bisa di-scroll juga kayak prototipe yang gue bikin di. Nah, gimana caranya? Kembali lagi frame. Jadi eh, ada yang namanya frame ya. Frame ini buat layar gitu. Layar layar dalam layar. Kurang lebih kayak gini. Ini. Oke. Penugasan sebelum masuk frame kita ke inspect dulu. Ada auto layout. Paddingnya 20. Oh, karena horizontal ya di sini berarti. Ini horizontal padding, jadi jarak. Ini kalian lihat kan ada border ini ya, border biru-biru. Dan ini mepet sama komponennya. Ini kita 20 aja. Nah, jadi terpisah. Jadi ada paddingnya. Ini kita masukin ke frame. Jadi nanti yang scroll-scroll cuman frame ini aja. Frame di dua. Nah, tadi kan bocor tuh. Oh,
Nah, kenapa pas di frame jadi ini, jadi apa namanya, ketutupan? Ya, karena itu tadi, dia itu masuknya layar yang ini, frame 2, bukan Android small. Kalau kalau si frame 2 kita matiin quick kontennya, nah bakal kelihatan. Karena si Android small, quick kontennya juga mati. Kalau Android small quick kontennya hidup, otomatis frame-nya ngikutin. Ini masih bocor ya, quick kontennya kita mati. Oke, si frame itu bakal vertikal ya, karena kita mau scroll ke atas. Nah, sebelum gua kasih tahu ada pembatasan. Oh ya, ini gua taruh dulu rectangle karena ini buat menu ya nanti. Taskbar bawah. Betul. Nah, frame-nya kurang ke bawah dikit. Jangan deh, kecilan. Ini, nah ini naik dikit. Nah, sip. Nah, oke. Sebelum gue pengen kalian lihat sesuatu dulu ya. Ini frame-nya secara vertikal. Bentar. Frame show all penugasan, oke, mata kuliah. Oke. Nah, gue pengen kalian lihat sesuatu dulu ya. Sesuatu yang menunjukkan. Suara aku masih aman kan ya? Aman-aman. Oh, oke. Kalau scroll yang ini aman ya. Kita lihat nih. Uh. Jadi si frame-nya itu apa namanya, nggak bocor karena dia berada di atas di sini. Dia paling atas. Nah, kalau dia ditaruh di bawah nih, di sini. Dan ucapan, right lebar. Oke, kalau ini normal ya. Karena dia frame-nya ditaruh di atas. Nah, apa yang terjadi kalau dia ditaruh di bawah? Si frame 2.
Oke. Oh, sorry, gue baru ingat. Kemarin tuh pas gua kayak gini, dia tuh bocor ke atas. Jadi si elemen-elemen ini ke atas. Nah, nggak bocor tuh karena ya, karena ini dia clip kontennya nyala. Jadi nggak bisa bocor selama layernya ini di atas, di batas ini loh. Paham nggak sih maksudnya? Ini kalau clip konten gua matiin, nah nanti pas kita scrolling itu bios biologi pas naik ke atas, pas naik ke atas. Nah tuh kan bocor tuh, gitu. Jadi ada dua solusi. Nah, nih. Jadi ada dua solusi. Kalau kayak gitu, kita bisa, kenapa tuh? Jor, bocor, Jor. Melek banget soalnya. Kamu lihat. Nah, kita bisa kalau mau mau klip kontennya nyala, kita bisa dia itu di bawah atau di atas. Tapi, sorry, dia di bawah. Tapi ada elemen yang nutupin dia itu, elemen putih gitu. Nah, tapi kalau misalnya scrolling dan secara layer, itu gue saranin klip kontennya hidup, biar nggak bocor, nggak refresh ya. Nah, kayak kita udah tahu cara bikin elemen, kita udah tahu cara bikin scrolling, ini mungkin bisa kita hias pakai teks ya. Kayak nama ini algoritma itu misalnya jam 1 di matkul, kita bikin teks di sini, ini taruh di bawah, di atas rectangle berapa ini? Nggak mau ya? Atas. Ya ini harus kita bedain ya. Kalau di bawah dia bakal ngeganggu padding ya. Di dalam sini maksudnya. Jadi kita tulis kayak nggak mau. Nah, uh, stock web, regular, bold, terus taruh sini, nanti kasih nama apa? Nama dosennya itu ya kayak Hikmah gua awal-awal tuh, bisa dilihat. Tapi untuk mempersingkat waktu karena udah setengah 12, kita nggak bahas hias-hiasannya ya. Ini bisa di hias-hiasan. Oke, karena ini udah mulai em, desain akhir, mock up terakhir, ini bisa kita rubah warnanya jadi yang lebih enak dilihat. Ini juga. Dan di bawah ini niat gue pengen jadi navbar. Nah, untuk desain single page, mungkin seperti ini. Untuk single page, gue bakal lanjut ke materi yang multiple page di sini. Nah, sebelum gue lanjut, ada yang masih bingung nggak tentang desain untuk single page ya? Yang bingung? Sal, Oh, masih Richard. gampang. Yo, yo, kaget gue. Tadi Kenapa? biar nggak bocor pas nge-scroll ke atasnya itu ada dua cara. Yang satu kan yang pakai latar Ada dua belakang cara. putih. Yang satunya lagi apa? Oh, flip Flip kontennya content. nyalain aja. Jadi Oke. ini tuh layar nih. Ini bordernya kelihatan kan? Ini layar. Nah, komponen yang jadi anggota dia, kalau kita lihat anggota dia itu apa? Penugasan itu yang biologi sampai bawah itu nggak bakal keluar dari batasnya, gitu. Tapi kalau ini dimatiin, lu harus bikin background di sini untuk nutupin. Jadi nanti si ininya ini, contohin aja ya, kayak gini. Terus dia itu berada di belakang semuanya. Habis itu dia harus, kalau kayak gitu dia harus paling bawah. Dia harus paling bawah. Nah, di atas, tepat di atas dia, itu ada komponen, gue bikin kayak ini. Nah, ini gue taruh ke sini, terus gue warnain putih. Nah, ini lihat ya, frame 2 ini
Frame 2 ini clip kontennya gue matiin, tadi kan nyala. Kita lihat di sini. Tuh, ya kan? Kata nggak? Meskipun klip kontennya gue matiin, dia tetap terlihat seolah-olah ditutupin layar, padahal dia ditutupin suatu background putih yang tepat di atasnya. Tapi dengan syarat, ini frame-nya itu harus di bawah dan ada background yang tepat di atas dia, tepat di atas komponen atau layer dia. Tapi biar nggak ribet kayak gini, ya mendingan klip kontennya nyalain aja. Ini Sal, terlalu, itu yang, oh, sorry, yang ya, rectangle-nya bisa dibikin satu grup di frame 2 gak? satu grup bisa, harusnya bisa, bisa sih. Asal 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 si layer yang biologi sampai bawah ini harus di bawah sesuatu, yaitu rectangle. Bisa bisa. Ini nih yang pentingnya itu ini. Si penugasan ini kan yang bakal bocor gitu kan, yang kayak tadi lu lihat. Nah, dia harus ada. Oke. Tapi kembali lagi, ini terlalu overkill ya, karena ya apa sisanya mencet ini doang gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi bebas, itu kan tergantung style bikin. Oke, sekarang kita beralih ke materi multiple page. Masih ada yang ingin bertanya nggak tentang ini? Share sambil gue bikin multiple page-nya. Ada yang mau bertanya tentang ini single page? Oke. Nah, oh ya, jangan salah juga ya, multiple page ini masih dalam satu kerangka kerja yang sama. Jadi ini page kedua, page ketiga. Bukan yang ini ya. Ini bukan bukan berarti kalau kalian page 2 gitu. Nah, ini artinya halaman kedua dari aplikasi bukan. Jadi page yang ada di bagian sini itu untuk project lain. Misalnya page 1 ini mockup kalian atau desain aplikasi kita. Nah, page 2 itu wireframe-nya kayak prototype tulis tangannya yang lebih tradisional gitu. Nanti gue jelasin tentang wireframe juga. Wireframe itu apa, mockup itu apa. Intinya gini, singkatnya aja ya, nanti gue jelasin. Wireframe itu kayak gambar kalian, gambar-gambar tulis tangan desainnya gitu loh. Kayak benar-benar rangka, rangka sebelum desain kayak gini. Nah, jadi intinya page 1, page 2 ini bukan untuk menandakan halaman 1, 2 di aplikasi kita. Tapi page 1, page 2 ini untuk project yang berbeda gitu. Sama kayak PPT lah. Enggak sih, bukan. Kayak folder lah istilahnya. Folder dalam satu ini. Ya, oke. Lanjut ya. Di sini, oh iya, kita bikin layernya dulu. Rectangle-nya. Kita udah punya ya. Nih, kita bikin icon ke plugin lagi berarti. Sini. Nama kita tidak bertemu, tak pernah kuduga. Apa kabar kamu? Nah, ada home, lalu ada message, terus ada akun manajemen gitu ya. Please create free account to continue using this account. Malas, ini aja. Aduh, harus harus ngapain ini? Emang gue nggak login ya? Untuk continue namanya. Kita pakai plugin kedua. Simbol ini dari Google. Selama kita tidak bertemu, tak pernah kuduga. Kabar kamu. Kenapa jadi ini? Nggak salah sih. Ntar guys.
Oke, lanjut. Ini aja kali ya, biar cek. Oke, ada 3 berarti. Kita atur. Sayangnya kita tidak bertemu. Nah, biar nggak bingung nih, kasih warna dulu ya, biar lebih bayang kerangkanya di mana. Di sini. Ini bikin apaan, Sal? Apa? Ini Navbar, bikin apa? navbar bawah. Oh, oke. Jadi gue pengen kalau mencet ini multiple page gitu, jadi mencet ini pindah ke halaman ini. Oh, Ini kita atur aja 29. Ini 29 juga, samain sama teman-temannya. Mungkin agak tricky ya, karena ini warnanya ini sendiri. Dan kita bisa feel, nggak bisa feel. Memang bawaannya gitu. Ya kalau bawaannya gitu, nah kita pengen halaman kedua ini message aja ya, ini message. Jadi warnanya biru, biru. Nah, betul. Ini seperti biasa, masukin grup dalam Android Small, habis itu masukin rectangle, habis itu kita masukin ke grup. Nama grupnya adalah bottom navbar. Nah, di bottom navbar kita ubah si rectangle atau ini warnanya jadi putih kembali. Nah, biar membedakan bahwa itu navbar meskipun warnanya putih seperti biasa kita pakai shadow. Shadownya jelek. Wah, kecil banget sebenarnya. Sorry, di sininya harus. Nah, drop shadow, blurnya Y-nya min 0, min 4. Ini kan, sehingga dia di atas. Blurnya biar nggak overpower 2, jangan min 4 deh, 3. Masih kurang ya. Blurnya terlalu gede. Masih. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini bisa kita hapus yang di Android 1 dan kita gantikan dengan yang ini. Nggak perlu diajar kali. Nah, kita geser sebentar. Di ini kita ganti warnanya si envelope bukan biru. Ini di icon envelope hitam. Oke, itu gue pengen si ini gue copy ke sini. By 3. Nah, sip. Habis itu envelope warnanya hitam. Ntar ini gue copy. Tapi gue dulu itu ke settings. Settings
warnanya biru. Oke ya. Oke. Untuk penanda bahwa kita udah berganti apa namanya halaman. Ini mungkin gue kasih tanda sederhana aja kayak gini. Jadi kalau setting itu bulat, ini. Nah, cara biar kita bisa ganti-ganti dengan memencet hal ini. Nah, di materi multiple patch ini, jadi kita bisa ke Android 1 dulu ya guys. Nah, icon home nggak perlu diapa-apain. Nah, di envelope itu ada prototype. Nah, tadi kan yang kita ubah-ubah itu daerah desain ya, di desain. Nah, ada prototype. Interaction ini tanda plus. On tap artinya kalau dipencet. Nah, navigate to Android 2. Jadi pas kita pencet ini, dia navigate ke Android small 2, yaitu isinya adalah message. Nah, sekarang kita ke yang setting. Sama, sama juga. Non ke navigate to yang Android 3. Sama. Nah, sama nih yang 2 juga. Yang di small 2 juga, dia kan ini ya. Kita ulang semuanya. Ya, terus di home, version, navigate to small 1. Ya juga sama. Set home to navigate to small 1, envelope to navigate to 2. Nah, oke. Semuanya udah kelar. Kalau misalnya mau lihat eh ah, ah, oke. Kalau misalnya mau lihat ini arahnya kemana aja, ini bisa pencet prototype. Nah, kok yang 3 nggak nyala? Oh, nih ya. Jadi bisa kita lihat ini arahnya kemana. Nah, bisa kita coba di sini. Kalau kita pencet yang ini, tuh ganti ya. Jadi multiple patch juga ganti-ganti. Gitu. Oke, masih ada waktu. Kita sampai jam berapa ini? Jam 12 kan? Ya. Mumpung masih ada waktu, gue bakal... Ya, kenapa? Sampai maghrib, Sal. Oh, sama nih. Oke, dari single page sama multiple page ada pertanyaan. Kalau nggak ada, gue mau lanjut ke komponen. Jadi gini, di Figma itu nggak ada button ya. Sini kalau kalian cari di plugin, mungkin nyari di plugin. Di sini kalau secara ininya nggak ada button, tapi kita bisa bikin button sendiri. Oke, contoh. Gue mau bikin frame yang dulu. Ini framenya ngasal aja ya. Ini ada tempat. Nah, gue pengen bikin komponen. Ini misalnya. Oke. Ya, simpel aja ya. Buttonnya nggak usah gue hias-hias. Yang penting tahu kalau ini itu. Misalnya button. Oke, ya, kita tulis aja bebas. Hmm, ini kita gedein dulu. Yang kecil-kecil nggak enak. Nah, nah di sini tuh ada ini ya. Ada otomatis. Ini, bentar. Gua grup dulu. Biar group selection. Lah, kenapa teks doang? Masuk juga. Ini di bawah. Nah, ini gua namain. Oke. Nah,
Di sini itu bisa kita atur buttonnya itu buat ke center dia. Nah, ini otomatis. Jadi bisa baca nih, align horizontal center. Jadi dia bakal menengah secara horizontal. Kalau ini top, kalau mau ke atas gitu. Jadi otomatis gitu, sesuai kontainernya. Kita ini aja. Oke, ini. Nah, di sini ada pencetan di atas nih. Tadi kan gue bilang ini option. Create komponen. Nah, jadi create komponen kita bisa bikin button punya kita sendiri. Lalu ada pencet lagi add varian. Oke, jadi di dalam satu komponen ini, satu komponen button, itu ada dua varian, varian satu, varian dua. Nah, ini terserah mau diapain, tapi kalau gue simpel aja, gue pengen kalau dipencet tuh beda warna gitu. Kita ke warnain dulu, yang ini, merah misalnya. Jadi gue pengen pas dipencet tuh merah, kayak PDI. Nah, pas kita pencet yang default, itu ada, bentar, saya ada tombolnya. Bentar, mana ya? Oh, di sini deng, sorry. Pencet pencet nama komponen utamanya. Itu harusnya ada tombol. Boleh ya? Boleh. Bentar, guys. Ini harusnya ada tombol. Tunggu. Ada tombolnya sih. Oh, ini bisa baru nyala. Nah, jadi tarik. Kan tadi ada tombolnya. Tarik ke button satunya. On tap change to. Nah, kalau udah mantap, pas. Ini juga ada tombolnya nih. Nah, gitu. Lihat ke sini. Change to default. Gitu. Secara instan. Oke. Nah, enaknya komponen ini itu kita bisa reuse gitu. Jadi misalnya di sini aja deh. Itu kita pencet aset. Nah, itu ada button yang udah kita bikin, komponen yang udah kita bikin tadi. Kalau kita sini, nah, jadi pas kita ke sini, nah, belum render ya. Kita pencet, nah merah kan? Tuh, tuh. Jadi buttonnya ini kita from scratch bikin dari manual. Jadi itu tadi ya, cara bikin komponen sendiri. Tapi banyak banget sih, nggak cuma berubah warna ketika dipencet. Kalian kita bisa lihat sendiri itu di sini di frame, di sini default atau varian. Nah, ini banyak banget nih, ada change to atau dan sebagainya bisa dieksplor sendiri. Terus ada animasinya juga gitu. Smart animate kalau mau ada animasinya, ini bisa pilih tuh. Nah, jadi fitur di Figma ini banyak, jadi bisa diekspor juga. Oke, itu ada tadi komponen. Nah, terakhir overlay. Jadi gue mau, misalnya kita pencet nih, misal kita pencet si algoritma ini, dia bakal muncul sebuah overlay bahwa ada penjelasan dan sebagainya. Oke, kita bikin aja frame lagi. Ini, kita bikin frame. Ini kita bikin, misalnya ya, ini bebas untuk ininya, apa namanya, eh bentukannya, sama. Terus gini, biar cantik. Hijau warnanya ini kali ya. Oke, ada juga mungkin penjelasannya. Pelajaran kan ini bla dan sebagainya, yang kebaca sampai bawah gitu kan. Itu bisa lorem ipsum ya? Banget, ya, guys.
Begitu aja. Terus di sini juga ada algoritma. Oke. Taruh tengah ya. Contoh gini aja lah ya. Nah, gue pengen kalau gue mencet si algoritma ini, dia bakal ngeluarin sebuah overlay kayak gini. Jadi kita balik ke Android 1 ya kan, karena ini tempatnya di Android 1. Kita cari, nah enaknya grup ini gampang tuh, jadi kan kita tinggal cari tempatnya di mana. Masalahnya frame ya, frame 1, di matkul, tunggu, ini kegeser nggak ya? Nggak, nggak. Ini tanggal berapa sih? Eh, kalau ini, bentar guys. Oh, tapi di sini aman. Oh, ya, 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 ya. Ya. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya kita mencet yang ini gitu, misalnya. Oh, gue tahu apa yang salah. Ini nggak gue grouping, Pak. Harusnya kita grouping dulu. Ini, ini kita ada. Nah, yang ini kan rapih. Ya, contoh misalnya grup ini, itu ada prototype lagi, interaction, on tab, dia overlay, open overlay. Nah, yang mau kita open itu apa? Frame 4. Nah, posisinya bebas ya. Posisinya bisa kita atur yang manual nih. Ini terserah mau overlay yang muncul di mana, tapi gue otomatis aja center gitu. Ya, kita coba ya. Kita pencet nih yang ini. Set. Nah, muncul kan. Cara baliknya gue lupa. Oke, ini kita yang ini sama algoritma kita jadiin satu grup dulu. Nah, habis itu interaction-nya adalah on tab close overlay. Jadi pas pencet algoritma kan muncul ini. Nah, pencet yang ini tutup gitu. Eh, jadi close overlay ini kalau misalnya frame ini jadi overlay, kalau kita pencet close overlay maka langsung hilang. Jadi ini bisa kita pencet kan? Ah, bisa ya. Ini bisa digeser, ini bisa kita pencet algoritma penjelasannya dan sebagainya. Oke, itu Getting Know Basic di Figma. Kita udah belajar tentang cara bikin dari scratch, scroll ya kan, multiple page, terus ada overlay sama komponen ya kan. Kita bikin button. Nah, dari semua itu ada yang mau ditanyain. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin gue sekalian jelasin. Bentar, ini kalau gue ganti-ganti, ini kelihatan nggak sih yang ini? Ini nih, previewnya. Gue ke ChatGPT deh. Kelihatan nggak kalau ChatGPT? Ada, Song. Ada ya. Tadi kalau ke WhatsApp kelihatan. Fotonya ada di WhatsApp. Mana ya fotonya? Oh ini. Nah, jadi ada beberapa ini gue ambil dari website. Jadi kalau kita ngedesain itu ada 3 urutan. Yang pertama adalah konten. Konten ini nggak harus kalian hias sebagus apa gitu. Tapi tulis aja kayak kotak ini
informasi apa yang mau di-display pada saat kita ada di page itu. Contoh di kita ini. Nah, di page pertama itu ada informasi kayak sama ucapan, ada mata kuliah, terus ada penugasan. Nah, berarti kotaknya ucapan, mata kuliah, penugasan di kotak itu. Nah, habis konten kita bikin wireframe. Wireframe ini kayak mockup sederhana lah istilahnya. Mockup sederhana kayak tulisannya di sini, tulisan misal tadi tulisan kalau ini ya misalnya uang saat ini tulisannya di sini, terus transaksi ini. Nah, visual mockup atau high fidelity-nya baru adalah hias-hiasannya. Jadi ini UX-nya, ini UI-nya. Bedanya apa? Ya ini cuman menunjukkan informasi kayak optimalnya itu informasinya kayak gimana. Kalau UI-nya ini lebih ke seninya. Seninya biar gimana sih cara ini tuh bagus gitu. Wah, harus pakai warna apa dan sebagainya. Jadi ini ya, konten, wireframe, sama visual mockup. Visual mockup. Tuh. Nah, di sini yang tadi gue bilang, page 1 ini maksud gue adalah visual mockup-nya atau high fidelity-nya. Nah, page 2-nya kita bisa isi wireframe-nya. Page 3-nya bisa isi kontennya kayak ini misalnya. Misalnya page 3 itu isinya kayak gini. Terus page 2 isinya kayak gini. Nah, page 1 tadi fidelity visual banget sih. Kayak ada pas ya 155 juga. Aduh. Tunggu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai ini? Kalau nggak ada pertanyaan, ya oke, thank you buat yang udah join. Semoga bisa ya mengerjakan pakai Figma Sama-sama. dan tugas-tugasnya. Yuk, yuk. Berarti semua hal-hal ini belum melibatkan ini kan, coding-codingan gitu. Nggak, kalau di Figma itu benar-benar drag and drop. Kayak dia itu benar-benar bikin desainnya. Kalau codingannya ya pakai Flutter atau sebagainya. Ya ada nggak sih? Oke, oke. Seingat gue tuh Figma ada fitur bikin ke codingan gitu. Ada itu, Nggak tahu dah. ada Itu bawaan atau kalau web bisa ditampilkan HTML-nya pakai plugin. oh, bisa sih kalau mau. Jadi Cuman coba lihat. secara bentar sih. Melek, melek. Waduh, melek banget. Ini kayak ya. Ini enggak sih. Nggak tahu ya. Gua nggak pernah coba yang Figma ke codingan. Tapi intinya Figma Itu itu sebenarnya ya buat desain aja. Sebagai apa ya, kerangka desain lu. Biar lu pas ngoding, udah nggak perlu mikirin desain, lu tinggal ngikutin aja. Itu sih. Ya gitu, intinya Figma ini fiturnya banyak. Ya. Tapi yang inti banget untuk basic bisa bikin kayak gini, ya itu tadi yang nggak susah sih. Kalau dikit bisa. Ya wes, itu aja sih mungkin yang bisa gue sampaikan. Thank you udah join gitu. Semoga ya tadi bisa. Mungkin gue akhiri kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, untuk tugasnya izinkan saya untuk menyampaikan. wabarakatuh. Wah, login.